Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Lunatic mau bahas candi-candi yang ada di Indonesia. By the way, di antara kalian ada yang tahu nggak nih apa itu candi? Saya tahu bang, yang kayak gini kan? Ya elah, Daslim, mulai ngerusak loh. Oke guys, daripada kelamaan seperti nunggu dia yang tak kunjung ngasih jawaban, kita langsung mulai aja yuk videonya. Berikut 7 candi yang ada di Indonesia versi Lunatic Rascal. Halo guys, balik lagi bersama gua Lunatic Rascal di sini. Let's go. Summer's calling. Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak peninggalan sejarah dari masa kerajaan-kerajaan kuno di berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya indah, beberapa di antara bahkan memiliki ciri khas, bentuk, dan arsitekturnya tersendiri. Candi Istana Ratu Boko. Istana Ratu Boko ini merupakan sebuah bangunan indah yang didirikan pada masa kejayaan pemerintah Rakai Penangkaran. Merupakan salah satu keturunan Wangsa Sailendra, Candi Istana Ratu Boko ini dianggap bisa memberikan rasa damai pada para pengunjungnya. Dan juga pengunjung bisa menikmati pemandangan Candi Prambanan yang berlatar belakang Gunung Merapi. Istana ini memiliki ketinggian 196 meter di atas permukaan laut. Luas istana yang diperkirakan 250.000 meter persegi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu barat, tengah, timur, dan tenggara. Pada bagian barat terlihatlah perbukitan, kemudian di bagian tengah terdiri atas bangunan utama yaitu gapura utama, lapangan, kolam, batu berumpak, paseban, dan candi pembakaran. Bagian timur ada kompleks goa, kolam, dan situa Buddha. Sementara pada bagian tenggara terdiri dari 3 candi, kolam, balai-balai, pendopo, dan kompleks keputrean. Di kompleks istana, pengunjung akan melihat bangunan candi yang berbahan dasar batu putih yang sering disebut Candi Batu Putih. Selain itu, pengunjung juga akan menemukan sebuah candi pembakaran yang fungsinya digunakan untuk membakar jenazah. Berjalan kurang lebih 10 meter dari candi pembakaran tersebut, terdapat batu berumpak dan kolam. Istana Ratu Boko memiliki keunikan yaitu jika bangunan lain biasanya berupa candi atau kuil. Maka Istana Ratu Boko ini adalah sebuah tempat tinggal karena ciri-cirinya seperti sebuah tempat tinggal. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya bangunan yang terbuat dari kayu, yaitu tiang dan atap. Candi ini memiliki pemandangan senja yang sangat indah, yang biasanya disebut senja yang terindah di bumi. Candi Barong. Candi Barong merupakan candi kembar yang berada di dusun Candi Sari, Sambirejo, dan Prambanan. Candi Barong adalah candi tempat untuk memuja Dewa Wisnu dan Dewa Sri. Pemujaan tersebut ditunjukkan untuk meminta Dewi Kesuburan untuk tanah pertanian masyarakat Hindu pada saat itu. Menurut sejarah, Candi Barong ini sebenarnya mempunyai nama Candi Suragedug. Di setiap sisi bangunan candi ada gerbang atau pintu masuk candi, pasti ada hiasan kala. Nah guys, apa kalian tahu apa itu kala? Ya, kala dia tidak menerima cintamu. Baca. Kala itu adalah sosok raksasa yang bentuknya seperti barong. Inilah yang menjadikan khas pada candi ini yang sering dijuluki dengan Candi Barong oleh masyarakat sekitar candi. Para pengunjung bisa menikmati dengan mengelilingi keseluruhan bangunan candi ini. Menjelang sore, para pengunjung bisa menikmati sinar matahari yang hangat dan hembusan angin sejuk yang membuat para pengunjung betah di tempat ini. Bila mana para pengunjung ingin menenangkan diri, candi ini dapat menjadi pilihan tepat untuk menenangkan diri karena stres ketika melihat mantan telah bersama dia. Candi Sambisari. Candi Sambisari yang letak geografisnya
Ilah videonya, woi, ngapa dah? Astagfirullahaladzim. Nah ini baru bener. Candi Sambisari yang letak geografisnya dan tempatnya di Dusun Sambisari, Kelurahan Purwotani, Kecamatan Kalasan, Sleman, 10 km dari pusat kota Yogyakarta, merupakan candi peninggalan agama Hindu. Anda bisa menemukan candi ini hanya dengan melewati Jalan Jogja Solo karena letak candi tak jauh dari jalan tersebut. Para pengunjung jangan kaget jika menemui Candi Sambisari terlihat kecil, karena Candi Sambisari memang letaknya 6,5 meter lebih rendah dari wilayah sekelilingnya. Konon pada tahun 812 sampai 838 Masehi, Candi Sambisari dibangun, serta diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Garung. Kompleks candi ini memiliki 1 buah candi induk dan 3 buah candi pendamping. Kaki alas pada bangunan candi induk digunakan sekaligus sebagai alas karena memang candi tidak mempunyai alas. Candi Ijo. Candi Ijo merupakan bentuk akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Candi ini memang yang belum banyak menjadi perbincangan oleh para wisatawan. Dalam perjalanan ke Candi Istana Boko, Anda akan disambut dengan banyak candi di sekitar jalan. Salah satunya adalah Candi Ijo. Candi ini merupakan candi yang memiliki letak paling tinggi dibandingkan dengan candi-candi lain di daerah Yogyakarta. Candi Ijo dibangun di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Hijau atau Gumuk Ijo yang mempunyai ketinggian sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Karena letak candi ini di tempat yang tinggi, maka bukan saja bangunan candi yang bisa dinikmati tetapi juga pemandangan alam di bawahnya berupa daerah pertanian dengan kemiringan yang curam. Walaupun di daerah candi ini bukan daerah yang subur, tetapi Anda bisa menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar candi. Candi Kalasan. Aku selalu setia kok nungguin kalasan cinta dari kamu. Sah! Candi Kalasan merupakan candi peninggalan agama Buddha. Candi Kalasan atau yang biasa juga disebut Candi Kalibening ini berada di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Candi ini lebih tepatnya berada di sisi jalan raya antara Yogyakarta dan Solo. Bisa juga ditempuh dengan jarak 2 km dari Candi Prambanan. Total jumlah stupa yang terdapat di Candi Kalasan adalah 52 stupa, dan salah satu dari candi ini menjadi bukti Wangsa Sailendra, penguasa Sriwijaya atas Jawa di Sumatera telah hadir. Lapisan penutup yang dimiliki oleh Candi Kalasan ini disebut Bajralepa. Bajralepa yaitu semacam plesteran di ukiran batu halus yang menjadi khas dari Candi Kalasan. Woi, Kalasan. Candi Kalasan mempunyai keistimewaan khusus yaitu tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Terdiri dari relung-relung selusur-selusur arca-arca Buddha di goba-goba dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari beberapa tumpukan batu-batuan ke bawah dengan saling terkait. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi yang sangat indah dan begitu cantik karena candi tersebut menjulang tinggi kurang lebih 47 meter. Pada abad ke-10, candi ini dibuat pada saat pemerintahan dua raja yaitu Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. Candi Prambanan ini memiliki kisah menarik tersendiri yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mengisahkan tentang perjuangan seorang pria bernama Bandung Bondowoso yang ingin memperistri putri yang bernama Roro Jongrang. Roro Jongrang mau menerima pinangan Bandung dengan satu syarat. Memang cewek tuh kayak gitu tuh, syarat mulu. Roro Jongrang mau menerima pinangan Bandung dengan satu syarat, pembuatan candi dengan 1000 arca dalam waktu hanya semalam. Lalu Bandung Bondowoso menyanggupinya dan meminta bantuan dari para makhluk halus. Mendengar hal ini,
Roro Jonggrang ketakutan dan meminta bantuan dayang-dayang istananya untuk menumbuk padi dan membakar jerami di sisi timur. Mengira pagi sudah tiba, makhluk-makhluk halus ini lari ketakutan dan hanya 999 arca yang dapat terselesaikan. Mengetahui kecurangan yang dilakukan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso sangatlah murka dan mengutuk Roro Jonggrang. Pada akhirnya sang putri Roro Jonggrang menggenapi arca yang terakhir, yaitu arca yang ke-1000. Candi Prambanan merupakan candi yang memiliki 3 candi utama, yaitu Candi Brahma, Wisnu, dan Siwa. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi termegah dan terbesar di dunia, khususnya untuk umat beragama Buddha. Candi ini berada di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Banyak peziarah dari seluruh belahan dunia yang ingin mendapatkan pencerahan di Candi Borobudur. Candi Borobudur tidak dikenal hanya karena megah dan besar, tetapi pada dinding Candi Borobudur ini terdapat dari 2.672 pahatan panel relief yang mencapai panjang 6 km jika disusun. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup Sang Buddha dan ajaran-ajarannya, relief yang ada di Candi Borobudur juga menggambarkan tentang kemajuan masyarakat Jawa pada saat itu. Kemajuan tersebut dibuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung. Semua itu bisa ditunjukkan dengan adanya 10 relief kapal yang ada. Kemudian salah satu dari relief kapal tersebut dibuat untuk sebuah model replika kapal. Kemudian kapal itu digunakan untuk mengelilingi destinasi rute yang dimulai dari Jawa hingga benua Afrika. Para pengunjung bisa menikmati candi dengan mengitari seluruh candi dengan cara masuk dari pintu timur kemudian berjalan searah jarum jam. Selain menikmati stupa dan relief di Candi Borobudur, pengunjung juga bisa menikmati Borobudur Sunrise dan Borobudur Sunset. Saat berada di puncak stupa utama, keindahan yang tidak boleh dilewatkan adalah pemandangan gunung-gunung yang mengelilingi candi seperti Gunung Merapi, Merbabu, dan gunung lainnya. Nah, itulah beberapa candi yang ada di Indonesia. Oh ya guys, kalian pernah berkunjung ke candi yang mana nih? Silahkan komen di bawah ya. Segitu aja untuk pembahasan kali ini. Gimana menurut kalian? Ada tambahan? Sampai jumpa lagi di video lunatik berikutnya. Bye-bye.